Ya, ada kembali lagi bersama kami di Newsline dan di segmen ini kita akan membahas trending topik yang menjadi sorotan hari ini ya. Lagi-lagi salah satu trendingnya adalah soal kecelakaan dan kita tampilkan ada 3 setidaknya. Yang pertama ini terkait dengan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang yang paling terbaru. Ini kemarin melibatkan 11 kendaraan. Sampai dengan siang ini ada 2.000 pencarian. Betul, yang kedua adalah pegawai Bank Jago yang bobol rekening. Nah, ini seperti apa ya yang dilakukan, mekanisme pembobolannya bagaimana, nanti kita akan bahas semuanya. Jadi lebih dari 3.000 pencarian. Betul, dan katanya sampai miliaran rupiah dan dipakai untuk jalan-jalan gitu ya. Daripada jalan-jalan pakai uang haram, mendingan kita jalan-jalan nonton Euro 2024 nih. Yang katanya sudah Inggris ini berhasil mengalahkan Belanda ya. Nanti kita akan bahas semuanya dan sampai dengan saat ini juga sudah ada 2.000 pencarian. Dan pemirsa, inilah Newsline Trending Topik selengkapnya. Baik, kita akan awali trending ini dari kecelakaan beruntun yang terjadi kemarin ya di Tol Cipularang ya. Kenapa ya Tol Cipularang ini rentan terjadinya kecelakaan apalagi di kilometer-kilometer tertentu? Betul, kalau menurut keterangan saksi mata dan penjelasan dari pihak kepolisian memang sebagian besar alasannya karena sang pengemudi bus ini tidak bisa mengendalikan jarak aman batas berkendara. Jadi ketika kendaraan di depannya mengalami perlambatan, tapi kemudian kecepatan atau batas kecepatan dari supir pengemudi bus ini tetap melaju cepat begitu ya, sehingga kemudian menabrak kendaraan di depannya dan ini beruntun dengan kendaraan-kendaraan yang ada di depannya yang terimbas juga jadinya. Totalnya ada 10 kendaraan ya. Dan beruntung tidak ada korban jiwa pemirsa atas kejadian ini. Dan kita lihat lagi untuk pengendara maupun masyarakat yang kerap bepergian Jakarta-Bandung atau sebaliknya, ini kita patut waspada ya. Hati-hati dengan kendaraan mobil ini, harus lebih berhati-hati saat di ruas Tol Cipularang. Mengingat kontur dari Tol Cipularang ini kan terdapat banyak tanjakan dan turunan dengan kondisi landai, namun juga cukup panjang. Jalannya yang berkelok juga ini membuat pengemudi harus ekstra hati-hati ya. Betul sekali, dan padahal ini terjadinya kan di waktunya tuh sebenarnya siang menuju sore hari ya. Jadi artinya kondisi jalan sebenarnya harusnya masih terang begitu ya. Tapi kemudian tetap saja kecelakaan itu tidak terhindarkan. Mungkin kita bisa tampilkan lagi nanti ya bagaimana visual kecelakaan, karena kecelakaan beruntun ini terjadi di ruas Tol Cikampek Padalarang atau Cipularang itu di Rabu sore. Dan ini arahnya adalah dari Bandung menuju Jakarta dan melibatkan ada 11 kendaraan di kilometer tepatnya 85B atau ke arah Jakarta. Nah, ke-11 kendaraan tersebut itu terdiri dari bus Prima Jasa, kemudian ada 2 truk, 1 pick up dan juga 7 mobil. Jadi ada 11 kendaraan, ya ini termasuk bus penabrak mobil-mobil tadi ya. Kecelakaan beruntun melibatkan bus Prima Jasa bernomor polisi B7198ZX pemirsa yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Diduga pengemudi bus tidak menguasai laju kendaraan dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sejumlah kendaraan lain. Kepala Induk PJR Cipularang, Joko Prihantono mengatakan bahwa kontur jalan ini memang menikung dan juga menurun seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Dan kemudian sekitar setengah jam setelah peristiwa, tepatnya pukul 16.47 waktu Indonesia Barat, proses evakuasi memang dilakukan dan ada 2 lajur tol yang dibuka sehingga pada saat itu lalu lintas dapat dilalui kembali. Namun sampai dengan saat ini pemirsa yang masih menduga-duga apa sih sebenarnya penyebab kecelakaannya. Nah, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan kronologi kejadian penyebab kecelakaan yang melibatkan 11 kendaraan tersebut. Tapi memang yang harus disyukuri akibat kejadian ini 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka yang langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dan tidak ada korban jiwa. Tapi begini, walaupun kita bersyukur tidak ada korban jiwa dan yang mengalami luka ringan, ini kan tetap harus jadi catatan begitu ya. Jangan sampai ini terulang lagi, jangan sampai ada kelalaian di masyarakat yang kemudian membuat korban jiwa lagi di jalanan. Iya, kita tunggu nanti hasil penyelidikan ya dari pihak kepolisian atas laka yang terjadi di Tol Cipularang dan juga ini menjadi pengingat kita bersama untuk selalu waspada. Ya, ngomong soal korban ini Jason, tadi ada 3 korban yang mengalami luka, kemudian dibawa ke RS adalah supir bus Prima Jasa dan 2 orang lain yang mengalami luka ringan. Nah, kita akan review lagi mengenai kecelakaan-kecelakaan sebelumnya yang pernah terjadi pada waktu itu 23 Juni pemirsa, ada 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di ruas jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat.
Ya, artinya di ruas jalan yang hampir sama begitu ya di ruas jalan tersebut. Dan kecelakaan yang waktu itu bulan Juni lalu itu diduga akibat karena supir yang mengantuk. Adapun kecelakaan tunggal ini terjadi setelah minibus berisi sekitar 5 orang oleng dan kemudian menabrak dengan kencang besi pembatas jalan di ruas jalan tol Cipularang kilometer 76B atau arah Jakarta. Lagi-lagi arah Jakarta tepatnya di wilayah Sadang Purwakarta, Jawa Barat. Nah itu di tahun 2024 ini, jadi ini bukan kejadian pertama sebenarnya di kawasan tol Cipularang, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Betul, nah kalau kita mengingat tahun-tahun sebelumnya bahkan ya di 2019 sempat heboh kecelakaan kilometer 91, 92 tol Cipularang ini melibatkan 21 kendaraan dan kecelakaan ini kemudian kendaraan-kendaraannya jatuh ke sisi jalan tol pemirsa. Ada 9 orang yang dilaporkan tewas diduga akibat salah satu dari beberapa iringan kendaraan dump truk pengangkut tanah. Nah jadi kalau kita lewat dari arah Jakarta Bandung ataupun sebaliknya, nah di kilometer-kilometer tertentu nih Jason dari 80 sampai 100 itu memang kita perlu meningkatkan kewaspadaan ya. Betul. Mengingat di situ sudah sering terjadinya kecelakaan dari tahun ke tahun. Betul, jadi sebenarnya banyak aspek yang bisa menjadi pemicu kecelakaan. Satu, mungkin dari kondisi kendaraan. Kedua, kemudian kondisi kesehatan sang pengemudinya itu sendiri. Ketiga, soal masalah konsentrasi. Dan keempat adalah soal pengawasan atau sebenarnya pada saat berkendara, skillnya itu harus benar-benar dipakai. Karena tidak hanya hard skill saja dalam berkendara yang dibutuhkan, tapi juga harus kemudian ada feelingnya, ada insting di situ juga, dan harus memahami kondisi di jalanan ketika memang ada perlambatan. Betul, termasuk juga kontur jalan itu harus diperhatikan. Nah pemirsa, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas tol Cikampek Padalarang atau Cipularang ini arah Jakarta ya. Sejumlah kendaraan terlibat kecelakaan akibat diduga pengemudi bus tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Lantas apakah faktor keselamatan berkendara yang kian diabaikan pengemudi atau kurangnya pengawasan dari regulator? Nah ini untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan Jusri Pulubu sebagai konsultan safety driving. Selamat siang Pak Jusri. Selamat siang Mas Jason dan Mbak Naila, salam sehat semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Mau langsung saja membahas analisa sementara adalah karena supir yang membawa bus Prima Jasa itu tidak mengantisipasi kecepatan kendaraannya sehingga menubruk kendaraan yang ada di depannya. Nah sebenarnya Pak Jusri, apa sih pemicu-pemicu terjadinya kecelakaan di jalan tol? Apakah memang karena yang tidak awas tadi atau justru memang ada faktor lainnya juga seperti kontur jalan dan lain-lain? Iya, sebenarnya tadi sudah tersebutkan oleh Mas Jason sendiri, kontributor-kontributor faktor di dalam kecelakaan yang terjadi di jalan. Nah, dalam konteks kecelakaan yang baru terjadi kemarin di kilometer 86B dari Bandung Jakarta, itu semuanya masuk di situ. Misalnya kita lihat dari satu faktor pertama adalah manusia pemicunya, kemudian kendaraan, ketiga lingkungan, dan keempat cuaca, 5 infrastruktur. Infrastruktur itu kondisi permukaan jalan ya. Nah kemarin kalau berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak polisi, itu si pengemudi gagal mengantisipasi kondisi jalan yang saat itu sedang padat dan menurun ya. Sedangkan cuaca cukup terang. Jadi ada 3 hal yang terlibat di sini. Dan perlu disampaikan, dari 5 faktor yang sebelumnya sudah saya sampaikan, kontributor faktor yang paling besar, yang domain itu adalah si manusia. Dan itu juga sudah tersebutkan oleh Mas Jason ataupun polisi, yaitu si pengemudi gagal antisipasi. Dan gagal antisipasi ini selalu berulang-berulang dan hampir terjadi di setiap kecelakaan yang ada, selalu disebutkan gagal antisipasi. Permasalahannya adalah kita tidak ada yang namanya recovery yang secara masif untuk memperkuat posisi kekurangan tadi, yaitu lemahnya pemahaman mereka terhadap antisipasi. Dan setiap kecelakaan rata-rata gagal antisipasi, gagal menyikapi situasi. Intinya gagal antisipasi menjadi biang kerok dan pelakunya udah pasti adalah manusia. Jadi kalau saya lihat selama ini masalah yang terjadi, kenapa mereka gagal antisipasi? Mungkin mereka tidak paham. Dalam hal ini tidak paham bagaimana kita mengoperasikan kendaraan, tidak paham memahami bahaya dari lingkungan yang ada, tidak paham cara mengaplikasikan jarak aman. Artinya
Kesemua ini adalah kelemahan daripada pemahaman atau pengertian para pengemudi di jalan yang tidak hanya ada pada kelompok para pengemudi profesional yaitu angkutan barang dan penumpang, tapi juga terjadi di kebanyakan para pengguna jalan atau pengguna kendaraan bermotor. Misalnya tadi jarak aman ya. Kita jujur saja tidak ada ketentuan, kita belum ada yang pasti secara hukum tentang jarak aman yang harus diaplikasikan. Satu itu. Undang-undang ataupun pengetahuannya tidak jelas. Itu yang ada di Indonesia. Kemudian cara berhitungnya pun jadi sangat variatif. Ada yang menggunakan meter, ada yang menggunakan jarak waktu. Pada intinya jarak waktu pun dipahami, diketahui, tetapi tidak dipahami bagaimana mengimplementasi atau mengaplikasikan. Sekali lagi, para pengemudi bus ataupun angkutan barang dan penumpang memiliki masalah di dalam pemahaman tentang jarak mengikuti, jarak aman mengikuti. Itu yang menjadi biang kerok kemarin sehingga kecelakaan berulang kali yang Mas Jason atau Mbak Naila sesali itu berulang terjadi ya. Mungkin kita sudah agak bosan mendengarnya itu. Yang terjadi Demikian. di titik-titik tertentu ya Pak Jusri, kalau kita lihat dari kontur jalan yang berkelok lurus di tol Cipularang ya, di titik-titik tertentu ini seringkali menjadi penyebab kecelakaan. Tapi kalau tadi Anda lihat seharusnya upaya antisipasi supaya tidak terjadi gagal antisipasi terkait dengan jarak pandang tadi seperti apa sih Pak Jusri yang perlu dipahami, basicnya lah katakanlah untuk para pengemudi ini? Oke. Jadi singkat saja, bicara jarak aman mengikuti, harusnya sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju, jarak aman mengikuti selalu dihitung dengan kombinasi waktu reaksi manusia dan waktu reaksi mekanikal. Dibulatkan, kendaraan kecil 2 hingga 3 detik, kendaraan besar, angkutan barang dan lain, itu 5 sampai 8 detik. 5-8 detik. Dalam hal ini bus 5-8 detik dan semuanya under ideal condition. Artinya kondisi yang ideal. Nah, ketika kita menurun padat, ini artinya tidak ideal. Waktu yang tadi jarak aman mengikuti 5-8 detik itu harus ditambah. Pemahaman ini sangat lemah di Indonesia ya, siapa saja lemah sekali, apalagi kita minta penjelasannya, kok bisa mereka juga tidak paham. Artinya biang keroknya adalah edukasi atau sosialisasi tentang pengetahuan jarak aman ini tidak masif dan tidak komprehensif. Demikian Mbak. Baik, Pak Jusri, Anda mengatakan tadi faktor dominannya adalah dari kesiapan atau kesigapan dari sang pengemudinya, tidak awas begitu ya. Tapi kemudian banyak yang mengkambing hitamkan titik rawan. Dikatakan misalnya di tol Cipularang itu dari kilometer 100 sampai dengan kilometer 85, oh itu tuh memang rawan terjadi kecelakaan, itu emang zona bahaya itu. Apakah kemudian kita bisa mempersalahkan begitu lokasi tol Cipularang itu sebagai alasan yang dominan juga? Oke, pertanyaan yang cukup bagus, tapi dalam pendekatan dari perspektif safety atau pendekatan safety, permasalahannya adalah ketidaksiapan manusia. Contoh yang paling gampang yang mudah dicerna, kita analogikan bukan jalan menurun, kita gambarkan aja ada genangan oli, ya, setitik kurang lebih dimensi 30 cm atau 50 cm diameternya. Pertanyaannya, kalau kita lewat di situ, apakah pasti selip? Nah, belum tentu kan? Kalau kita pelan-pelan, kita antisipasi dari awal, apakah kita akan selip? Artinya genangan oli tadi bukan menjadi biang kerok daripada insiden atau eksiden tadi. Seperti jalan menurun yang sudah kita katakan di sini di kilometer 86B atau jalur menurun yang di Cipularang itu begitu banyak dan nanjak. Apakah itu biang kerok? Enggak, itu kontributor atau di dalam pendekatan safety dibilang subfaktor. Jadi bukan faktor utama. Faktor utamanya adalah gagalnya antisipasi. Siapa? Ya manusianya. Dia gagal dalam mengantisipasi itu. Kenapa? Karena persepsinya salah atau persepsinya tidak mampu karena referensinya kurang. Demikian. Sangat sederhana sebenarnya. Karena pada prinsipnya kecelakaan itu preventable. Tidak ada kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Itu harus dipahami secara bersama dan itu merupakan konsep modern safety di dunia.
bukan di Indonesia saja. Demikian Mbak atau Mas Jason. Logikanya sudah dijelaskan oleh Pak Jusri dari kacamata safety driving, ini adalah ketidaksiapan manusianya itu sendiri. Yang lain menjadi subfaktor. Tapi Pak, tadi Anda sempat menyinggung mengenai sosialisasi dan edukasi. Memang seharusnya seperti apa sih untuk terus diingatkan kembali terhadap para pengemudi ini untuk menjaga jarak ataupun hal lain yang krusial lainnya? Terima kasih Mbak Naila. Jadi saya sudah berulang kali, kalau kita sudah setuju lack of fact dari permasalahan ini, apa yang kurang, yaitu adalah edukasi. Siapa tanggung jawabnya? Bukan polisi saja, harusnya stakeholder. Dalam hal ini polisi bisa memfasilitasinya dengan aturan-aturan yang ada. Dalam sosialisasi, siapa saja stakeholder. Kalau di dalam rumah tangga saya ayah, maka saya wajib mensosialisasinya kepada keluarga saya. Kalau saya direktur, CEO, saya wajib mensosialisasikan kepada para karyawan saya. Karena keselamatan karyawan saya adalah keselamatan perusahaan juga. Begitu juga kalau di dalam negara, di dalam kementerian, menteri yang harus bertanggung jawab. Dalam Pemda, ya mulai tingkat 1, tingkat 2, semua harus bertanggung jawab. Artinya siapa saja yang menjadi stakeholder jalan raya harus bertanggung jawab secara masif, komprehensif tentang keselamatan di jalan, termasuk tertib berlalu lintas. Jangan diserahkan apa-apa ke polisi. Kasihan, polisi sedikit gak mampu mengcover, mengasop kebutuhan itu. Demikian Mbak Naila. Oke, artinya memang pendidikan atau edukasi keselamatan ini menjadi tanggung jawab bersama semua stakeholder yang menggunakan jalan raya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat juga harus mengantisipasi, masyarakat semuanya kontrolnya ada di pengemudi itu sendiri ya. Jangan sampai kita-kita yang sudah punya SIM, surat izin mengemudi itu cuma kartu doang begitu ya Pak Jusri ya. Tapi pemahamannya benar-benar juga harus bisa diaplikasikan ketika berkendara. Terima kasih konsultan safety driving Jusri Pulubuhu telah bergabung bersama kami di Newsline di kesempatan siang hari ini. Tadi sudah disampaikan ya penjelasan yang sangat komprehensif dari Pak Jusri. Nah, kita akan lihat juga tanggapan warganet terutama dari Instagram yang sudah kami himpun. Nah, ini ada aduan juga nih dari El Harjuna. Katanya bus Sinar Jaya itu juga selalu di jalur kanan terus. Kenapa sih nggak ada tindakan polisi? Oke, ini menuntut juga tindakan dari penegak hukum ya. Ada juga John Boy 998. Terlalu sering kecelakaan, sangat-sangat merugikan masyarakat dan korban jiwa. Sudah waktunya tertib lalu lintas dan kontrol di lapangan. Betul, ini dari No 16 Nugraha Prima Jasa. Jarang ada yang ugal-ugalan ya, selalu setahu saya supirnya pada kalem bawanya. Banyak faktor dari penyempitan perbaikan jalan, Cipularang jalurnya naik turun arah Jakarta, faktor kuat kaget dari turunan katanya. Iya, ini antisipasi lah ya intinya ya. Dan kemudian dari Endang Mulyana, innalillahi, semoga nggak ada yang meninggal dunia. Dikonfirmasi memang tidak ada yang meninggal dunia ya. Selanjutnya dari Tita.Fazi, supir Prima Jasa mungkin kecapean. Jangan salahkan supir terus, kasihan yang kerja jadi supir itu resikonya gede banget loh. Dan emang gak semua supir ugal-ugalan juga. Aku juga pernah naik PJ bawahnya standar katanya. Tapi ya tadi kan sudah dikonfirmasi ya bahwa memang faktor utama adalah ketidaksiapan pengemudi itu sendiri. Betul. Gitu. Nah, kita harus antisipasi apa saja hal-hal yang bisa membuat kita lebih siap lagi dalam berkendara. Karena takutnya jangan menyebabkan kecelakaan, beruntun, merugikan banyak pihak, apalagi jangan sampai menimbulkan korban jiwa ya. Yes, pastinya ketika Anda sudah ada di depan setir, Anda memegang tanggung jawab tidak hanya untuk diri Anda sendiri tapi juga untuk orang yang Anda bawa bersama di kendaraan Anda. Berbicara soal tanggung jawab, Naila, ada nih yang nggak tanggung jawab yang tiba-tiba bobol uang yang ada di bank tempat dia bekerja. Kira-kira berapa jumlah uangnya dan dipakai untuk apa ya kira-kira Naila ya? Aduh, kok ini ex-pegawai malah jadi maling. Nanti kita akan saksikan informasinya sesaat lagi ya di trending topik yang kedua. Usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.